Halo trader, apakah kamu masih bingung nentuin titik entry, take profit, sama stop loss? Memang, tiga hal ini adalah hal yang paling dasar, tapi juga yang paling penting buat trading. Karena tanpa mengetahui tiga hal ini, trading kamu bisa dipastikan boncos. Kenapa? Kamu harus tahu kapan waktu yang pas untuk entry. Jangan sampai nge-buy harga malah turun, atau nge-sell harga malah naik. Terus, soal take profit, tanpa titik take profit yang jelas, trader bisa saja terus menahan posisinya, padahal tren yang dia ikuti sudah berakhir, sehingga posisi yang tadinya untung berubah menjadi buntung. Sementara, jika trader trading tanpa stop loss yang benar, trader bisa saja memang terus posisi, padahal posisi itu jelas-jelas sudah melawan tren. Jadi, dipastikan lossnya akan semakin besar. Makanya, tiga hal ini penting banget dalam trading. Tapi, saya pemula. Tenang, ada cara gampang dan cukup efektif menentukan 4 hal itu, yaitu menggunakan indikator Bollinger Band. Karena cukup menggunakan satu indikator ini saja, 3 hal di atas bisa diketahui secara akurat. Lalu, bagaimana sih konsep tradingnya? Terus, strategi tradingnya gimana? Tenang aja, kita akan bongkar indikator Bollinger Band ini habis-habisan di video ini, biar kamu bisa manfaatkan indikator ini untuk mendulang banyak pips di pasar. Yuk, dimulai. Bollinger Band adalah alat teknikal yang diciptakan sama John Bollinger di tahun 80-an. Terus, istilah itu dipateni di tahun 2011. BB ini bisa membantu kamu ngecek volatilitas pasar dan ngeprediksi range pergerakan harga. Ada 3 garis di indikator ini yang ngikutin pergerakan harga. Garis-garis itu namanya upper band, middle band, dan lower band. Middle band sebenarnya itu moving average yang jadi dasar buat ngitung upper band sama lower band. Jarak antara upper band, lower band, sama middle band dipengaruhi sama volatilitas yang lagi terjadi. Makin tinggi volatilitasnya, jarak antar bandnya semakin lebar. Sebaliknya, kalau volatilitasnya rendah, jarak antara bandnya lebih sempit. Jadi, BB ini bisa nolong kamu ngebedain kalau pasar lagi rame atau lagi sepi. Kalau BB melebar, berarti pasar lagi rame. Kalau BB menyempit dan cenderung datar, berarti pasar lagi sepi. Kita bahas strategi bullish trading pakai Bollinger Band. Caranya, kamu bisa pakai upper band sama lower band sebagai resistensi dan support yang dinamis. Upper band jadi resistensi yang bergerak, lower band jadi support yang bergerak. Middle band juga bakal kamu pakai, khususnya sebagai target profit. Harga itu suka balik lagi ke middle band setelah nyentuh upper band atau lower band. Ini yang kamu gunain buat nyari titik entry. Jadi strateginya, kamu cari level buat beli di daerah lower band atau level buat jual di daerah upper band. Targetnya di middle band. Hanya saja ketika harga nyampe di upper band, kita susah banget buat pastiin apakah harga bakal berhenti di situ atau malah tembus ke atas upper band. Padahal ini area bagus banget buat nge-sell. Nah, triknya adalah kamu nunggu konfirmasi pantulan, kayak candlestick atau bar chart yang ditutup di bawah upper band itu. Nah, kalau kamu udah dapat konfirmasinya, kamu bisa ngecek targetnya di middle band. Cara yang sama juga berlaku buat nentuin kapan pas buat nge-buy ketika harga udah nyampe di lower band. Kalau stop lossnya di mana? Gampang banget. Cari aja support atau resisten terdekat. Strategi bullish trading dengan BB efektif kalau dipakai pas pasar lagi sideways dan pakai time frame yang panjang. Misalnya grafik 4 jam atau grafik harian. Gak disaranin pakai strategi BB bullish trading pas pasar lagi trending, walaupun bisa saja. Sekarang kita bahas penerapan strategi breakout trading pakai Bollinger Band. Kamu juga bisa dapetin peluang di kondisi breakout. Kita sudah bahas tadi kalau Bollinger Band suka menyempit pas pasar lagi tenang. Ide di baliknya adalah saat itu para pemain pasar pada bingung mau ngelakuin apa. Saat itu penjual dan pembeli sama kuatnya. Jadi harga cuma bergerak di range yang sempit. Karena harga cuma bergerak di range yang sempit, Bollinger Band juga ikutan menyempit. Biasanya, kalau ada breakout, BB bakal melebar dengan cepat dan harga tembus entah itu upper band atau lower band. Nah, kondisi kayak gitu jadi tanda buat kamu buat bisa beraksi. Kalau yang ditembus itu upper band, artinya kamu bisa mulai nge-buy. Kalau yang ditembus itu lower band, artinya kamu mulai nge-sell. Kayak yang udah kita bahas di video sebelumnya, baik strategi bullish maupun breakout punya plus minusnya sendiri. Sama halnya dengan penerapan strategi bullish dan breakout pakai Bollinger Band.
kamu pakai strategi breakout, kamu bisa cepetin dapat peluangnya pas breakout. Tapi kadang juga bisa ada yang namanya false breakout. Yang penting itu, kamu udah tahu risikonya. Buat ngelindungin diri dari false breakout, strategi breakout pakai BB biasanya dipakai di time frame yang lebih kecil. Misalnya grafik 1 jam atau yang lebih kecil lagi, seperti 15 menit atau 30 menit. Nah, jadi gimana? Gampang pakai indikator ini. Ingat ya, lancarin dulu pakai indikator ini di demo account. Nah, tadi sempat kita bahas konfirmasi pakai candlestick pattern. Memang candlestick pattern ini penting banget buat para trader. Karena itu, kalau kamu mau kuasai ilmu ini lebih lanjut, kamu bisa download ebook premium tentang cara baca candlestick pattern lewat link yang ada di deskripsi video ini. Tenang, semuanya gratis. Jadi, buruan di-download ya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan like, comment, share, and subscribe video ini biar kamu bisa dapetin ilmu-ilmu trading simple lainnya. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih sudah menonton dan salam profit.